Halo, selamat pagi pemirsa. Semoga kabar Anda baik dan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang bisa mengganggu kualitas hidup Anda. Salah satunya nih yang sudah disebutkan dalam tayangan tadi, yaitu gangguan saluran kemih juga prostat. Apalagi sekarang banyak beredar loh fakta dan mitos tentang informasi saluran kemih yang perlu kita luruskan. Nah, apa saja dan bagaimana agar terhindar dari komplikasi di kemudian hari? Kita akan membahasnya bersama Dr. Cesar Walat, spesialis urologi konsultan di bidang trauma dan rekonstruksi saluran kemih. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Puji Tuhan, semangat ya dok ya. Ya, semangat. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam terkait gangguan saluran kemih dan prostat, mungkin Anda sebagian pemirsa yang belum paham terkait urologi. Nah, bisa dok dijelaskan apa itu urologi dan sebetulnya penyakit apa saja yang bisa ditangani spesialis urologi, termasuk apakah hanya menangani pasien pria saja dok? Jadi sedikit menjelaskan tentang urologi. Urologi itu adalah ilmu cabang kedokteran yang mempelajari saluran kemih dari ginjal, saluran ureter, kandung kemih sampai uretra. Uretra itu yang nempel sama penis, sama dekat daerah vagina gitu ya. Jadi urologi itu mempelajari penyakit-penyakit yang berjalan di itu semua. Nah, jadi cakupannya tapi tidak hanya itu. Urologi juga mempelajari tentang prostat, kemudian testis, kemudian gangguan pada penis. Urologi juga mempelajari itu tidak hanya pada laki-laki, tapi juga pada anak-anak, pediatrik, kasus pediatrik, pada dewasa muda, sampai ke lansia. Jadi cakupannya nih cukup luas nih kalau untuk urologi. Oke, nah berarti dok, penyakit yang ditangani tidak hanya berkaitan dengan batu ginjal ya dok, tapi juga cukup luas termasuk kesehatan reproduksi pria. Dokter, ada banyak fakta mitos di dunia kesehatan urologi, tapi sebelumnya saya ingin tahu di antara gejala seperti seringnya buang air kecil, nyeri saat berkemih atau kencing berdarah, ini mana sih yang perlu penanganan segera dok? Ya, sebetulnya semuanya penting Mbak. Semuanya sangat penting. Tapi kalau saya disuruh memilih antara 3 gejala yang tadi dijabarkan, saya akan memilih BAK kencing berdarah tuh. BAK merah itu yang paling utama harus diwaspadai oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika terjadi BAK merah itu kemungkinan ada banyak. Bisa terjadi infeksi saluran kencing, kemudian bisa adanya batu di saluran kencing, dia akan menggesek di saluran sehingga akibatnya jadi perdarahan gitu ya. Atau yang paling kita takutkan adalah terjadinya suatu keganasan di saluran kemih, bisa di ginjal, bisa di saluran ureter tadi, di kandung kemih, semuanya itu bisa mengakibatkan keluhan BAK merah. Ini harus diwaspadai. Ketika ada itu, memang saran saya segera berobat ke dokter urologi. Tapi dok, kalau dilihat dari kasus-kasus yang dokter pernah tangani, ini paling banyak gejala mana dok dari 3 tadi yang muncul? Paling banyak memang nyeri ya. Kasus batu di Indonesia paling banyak memang nomor 1 itu kasus batu ginjal, yang kedua memang prostat, yang ketiga infeksi saluran kencing. Jadi emang kalau dari cerita keluhan tadi yang paling banyak sih sakit pinggang memang pasien, nyeri pegel pinggang, dan kita perlakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata ketahuan ada batu gitu. Nah, selanjutnya ada fakta mitos nih dok, gangguan saluran kemih ini hanya dialami oleh lansia atau pria. Ini fakta atau mitos dok, atau siapapun sebetulnya ini bisa mengalaminya dok? Ya, ini mitos. Saya luruskan bahwa ini mitos. Semua usia, semua gender, laki-laki, perempuan, lansia, dewasa muda, itu semua bisa mengalami gangguan saluran kemih. Hanya memang yang harus diperhatikan adalah seiring usia bertambah, maka ada normal fisiologis, yaitu prostat, jaringan prostat itu jaringan pada laki-laki. Ketika laki-laki mengeluarkan sperma, dia ada ejakulat cairan di situ, cairan mengeluarkan prostat. Nah, seiring usia bertambah, itu prostat itu akan membesar. Itu lumrah, itu proses aging, itu wajar ya. Oleh karenanya dengan pembesaran tersebut kadang-kadang dia suka menekan si saluran yang ada di penis. Akibatnya apa? Itulah yang membuat suatu gejala gangguan berkemih, gangguan pola berkemih. Itulah kenapa pada usia lanjut risiko itu lebih tinggi dibandingkan yang usia lain. Jadi mitos ya dok, namun resikonya lebih besar di lansia. Nah dok, kalau siapa saja bisa mengalami gangguan saluran kemih nih dok, biasanya apa sih yang menjadi kebiasaan sehari-hari yang meningkatkan resiko gangguan kemih atau penyakit urologi dok? Ya, jadi kebiasaan yang sering saya dengar dari pasien-pasien itu biasanya mereka jarang minum air putih. Jadi minum air putih itu dianggap nggak penting gitu, karena melihat banyak produk-produk di luar sana yang minuman-minuman yang sangat menarik gitu ya. Jadi minum air putih yang tidak penting. Padahal minum air putih itu sangat penting untuk mencegah terjadinya supersaturasi di kandung saluran urin kita dan berakibat menjadikan batu ya.
Itu yang harus kita pahami, bahwa minum air putih itu penting. Berapa banyak minumnya itu sebenarnya tergantung dari berat badan, tapi rata-rata kita biasa 1,5 sampai 2,5 liter itu udah cukup. Oke. Ya. Kemudian itu satu. Terus yang kedua, kebiasaan apa lagi? Yang sering menahan. Menahan air kan sering tuh. Oke. Kita lagi sibuk, lagi apa gitu, nggak ngeh gitu. Padahal karena sama kencing kita tahan-tahan, itu juga berisiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Ya. Oke. Itu nomor 2. Kemudian yang ketiga itu juga mungkin ya tidak langsung ya, merokok ya. Merokok itu bagaimanapun juga dia meningkatkan risiko keganasan. Itu hubungannya sama kanker kandung kemih itu hampir 80% hubungannya penyebabnya karena kanker. Wow. Dan progresivitas keganasan itu juga bisa berubah ya gara-gara si merokok itu. Jadi itu tadi yang saya lihat pola-pola di masyarakat yang sering terjadi saat ini. Karena mager tuh malah justru bikin penyakit ya dok. Ya. Nah tadi yang menarik dok soal minum air putih. Ini tergantung usia nggak sih dok banyaknya minum air putih? Kemudian kalau sudah terkena gangguan saluran kemih, itu harus minum berapa dok biar penyakitnya cepat keluar gitu dok? Jadi gini, ketika sudah ada masalah konsumsi air putih, itu sebetulnya prinsipnya selama fungsi ginjalnya normal, konsumsi berapapun nggak ada masalah. Ya, cuma itu tadi baiknya memang idealnya kita sesuai takaran berat badan. Ya, jadi nggak ada masalah, nggak usah takut. Jadi bukan gara-gara aku kebanyakan jadi gangguan. Selama kreatin normal nggak ada masalah, jadi nggak perlu takut. Oke. Ya, cuman yang jadi kebiasaan adalah habit untuk minum air putih itu dibiasakan. Oke. Itu aja, itu pesannya dari saya lah. Oke. Jadi sebisa mungkin minum air putih itu jadi hal yang biasa. Dan jangan sampai kita sudah terbiasa minum yang bukan air putih sehingga terjadi penyakit-penyakit tadi yang kita jabarkan sebelumnya. Oke, nah pemirsa tadi sudah disebutkan oleh Dokter Cesar bahwa air putih ini penting. Jangan dikit-dikit kopi, jangan dikit-dikit matcha. Buat anak-anak kecil juga jangan dikit-dikit yang minuman gula ya dok, berbahaya ya. Nah, tapi pemirsa usai jeda, benarkah gangguan prostat akan dialami semua pria seiring pertambahan usia? Tunggu jawaban dari Dokter Cesar Walat, spesialis urologi konsultan di Hidup Sehat sesaat lagi.